Yang sudah kita tunggu-tungguin dan kita nanti-nantikan, tausiah nanti dilanjutkan doa yang membaca juga ustazah. Jujur bu, saya grogi bu, duduk di samping orang hebat, masya Allah. Ini yang memperkenalkan biodata bu ustazah, saya atau bu ustazah? Oke, baik. Masih semangat ibu-ibu semua? Siap menuntut ilmu? Siap. Sebelum ustazah menyampaikan materi pada siang hari ini, saya akan membacakan biodata agar yang belum mengenal beliau bisa kenal. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Itu istilah pribadi saya, tak kenal maka akan dilupakan. Benar gak bu? Contoh, saya gak mengenal ya semua ibu-ibu yang ada di sini. Kalau nanti kita di luar gak kenalan, kita ketemu di jalan, pasti saya gak ingat. Baik, langsung saja ya bu, mohon diperhatikan. Karena kuis yang nanti akan saya sampaikan kepada ibu-ibu, pertanyaannya dari saya mulai sampai nanti di akhir acara. Entah dari mana tuh nanti pertanyaannya, pokoknya diperhatikan dengan seksama dan fokus. Baik, biodata pembicara pada siang hari ini, nama Nur Indah Harahap, Eskom SSI. Terkenalnya dipanggil Kak Nun. Ya, lebih romantis bu. Jadi kitanya nggak tegang nih. Saya masih deg-degan bu, beneran takut salah. Kak Nun. Tempat dan tanggal lahir beliau Jakarta 16 April 1971. Ingat-ingat ya bu. Alamat nanti boleh main kata Kak Nun ke rumahnya ya, dicatat kalau yang pengen tahu alamat lengkapnya. Alamat Pondok Pesantren Yapit, Jalan Haji Mujtaba nomor 5, Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi. Diulang, udah kayak hafalan di sekolah. Baik, saya ulang ya. Alamat beliau Pondok Pesantren Yapit, Jalan Haji Mujtaba nomor 5, Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi. Bisa bu nanti anak saya masuk pesantren ke sana. Baik, kegiatan kesibukan beliau pasti lebih banyak dari beliau daripada kita bu. Kalau kita banyak mengurus rumah tangga, saya pribadi bu. Baik, kegiatan beliau, ibu rumah tangga, pengisi pengajian atau pelatihan perempuan dan keluarga, dan aktivis disabilitas. Ya. Pendidikan beliau SMA Negeri 3 Bandung. 2 pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Ya Allah. Selanjutnya pendidikan beliau S1 Teknik Komputer, STMIK Gunadarma Depok. Selanjutnya S1 FMIPA Fisika. Maaf kalau saya salah nyebut, ini saya eja aja takut salah. Universitas Indonesia Depok. Yang terakhir STIU Darul Hikmah Bekasi. Masya Allah, pendidikannya banyak banget. Mudah-mudahan generasi kita, anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita semuanya bisa mengikuti jejak beliau. Tentunya kita sebagai orang tua pengen anak kita lebih dari kita pendidikannya. Betul nggak bu? Masih ada, saya lanjutkan. Pengalaman beliau, pendiri SDIT Yapit pada tahun 1999. Kedua, pendiri dan pembina sekolah Tuli Ibtisama Mulia 2018. Yang ketiga, pendiri dan pembina Asosiasi Tuli Muslim Indonesia 2022. Yang keempat, manajer dan owner kolam renang Islami Rahmah. Gak apa-apa bu, nanti kita bisa berenang di sana. Yang selanjutnya, owner kursus setir mobil Muslimah Izzati. Yang terakhir, owner rumah makan Joglo Kembar. Udah pernah belum ke sana bu? Saya juga belum. Nanti bisa ya bu kita mampir ke sana. Ayo yang mau berenang nanti kita list ya bu ya. Berenang di tempatnya Kak Nun. Keluarga, beliau memiliki 3 anak, laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Berarti perempuannya ada berapa bu? 1.
dari anak perempuan. Yang terakhir suami, pasti ibu-ibu semua sudah mengenal beliau. Suami beliau bernama Bang Haji Heri Koswara, angkutan PRD Jawa Barat dan bakal calon wali kota Bekasi. Jujur Kak Nun, saya sebelum berjumpa hari ini saya browsing Google. Kak Nun, saya belum tahu Bu. Makanya Masya Allah banget, ini pengalaman saya dapat ada di Google. Makanya saya tahu biodata beliau lengkap, makanya saya baca tuh profil-profil. Baiklah, kita udah gak sabar nih. Mari langsung saja kita dengarkan dan kita simak dengan sempurna. Pokoknya Bu, pasang telinga, pasang mata, gak boleh ada yang ngantuk. Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Indah Harahap SFOM SSI. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin, Bapak Haji Supriyanto. Apakah hadir? Ikut, insya Allah. Kemudian juga yang kami banggakan Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa Ibu Ujah Suratina. Terima kasih Ibu atas undangannya. Pembina Majelis Taklim Khairun Nisa Ibu Ajat Ida Zubaida. Alhamdulillah. Kemudian di sini juga yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Mu'minun Ibu Hajah Tri Tuti. Hadir kali ini tidak hadir juga. Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin Ibu Ratni. Salam kenal Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas Ibu Hajah Yuniti Akhir. Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Jihad Ibu Hajah Iis Distiawati. Yang mana nih orangnya? Oh iya. Kemudian Ibu Hajah Kasanah Ketua Majelis Taklim Al-Barokah. Alhamdulillah. Ada yang mewakilinya. Kemudian Ibu Hajah Sukati Ketua Majelis Taklim Al-Gufron. Alhamdulillah, Ibu duduk di belakang Ibu. Kemudian Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah Ibu Lilis Tresnawati. Alhamdulillah, di belakang juga Ibu. Di tengah-tengah kita juga hadir Ibu Jamilah Ketua Majelis Taklim Binaul Ummah. Ini Binaul Ummah yang memiliki Bunda Rasmia. Ya. Kemudian Ibu Dewi Sartika Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah. Tadi kurang sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, di siang hari yang cukup terik ini kita menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang bisa hadir dalam salah satu rumah Allah di Masjid Al-Muhajirin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala kita sampaikan salawat salam
dan Nabi kita Muhammad SAW kita panjatkan serta doa-doa yang terbaik buat ibu-ibu semua yang niatnya menghadiri majelis ini untuk menambah ilmu, untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dan untuk tentunya menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya mendapatkan amanah untuk sama-sama mengkaji Quran Surah At-Taubah ayat 20 sampai 22. Di slide berikutnya ada yang memindahkan slide, Pak ya. Ya, di sini kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya yaitu orang-orang yang beriman yang berhijrah, hijrahnya fi sabilillah dengan amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya. Mereka ini a'zamu darajatan, sangat tinggi, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Bu, ayat ini mengingatkan kita semua ada 3 hal pokok yang seharusnya dialami oleh setiap muslim. Hal yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa sebutir iman, maka tak mungkin kita boleh memasuki surga Allah. Dan demikian juga dengan sebutir iman, kita tak bisa masuk neraka Allah. Jadi iman ini adalah hal yang sangat berharga yang harus kita jaga bersama-sama. Dan bahkan kita perjuangkan hingga akhir hayat kita. Ibu masih ingat seorang Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah SAW. Beliau memperjuangkan imannya walaupun beliau harus disiksa badannya. Jadi untuk mengucapkan la ilaha illallah, beliau rela dicindihi batu yang sangat besar, dicela dan dicambuk oleh majikannya. Betapa iman ini adalah merupakan sesuatu yang wajib kita pertahankan dan kita perjuangkan. Rukun iman ada 5 perkara. Masih ingat? Saya kan ngecek ibu dengerin apa enggak? Mohon maaf saya yang lupa. Ada 6 perkara. Masih ingat perkara yang pertama? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin, seyakin-yakinnya Allah itu ada. Dan Allah itu yang menciptakan kita di muka bumi ini. Dan Allah juga yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah juga yang akan menjadi tempat kita semua kembali. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita percaya di sebelah kanan kita ada malaikat raqib yang tidak pernah lalai dan tidak pernah tidur mencatat segala amal kebaikan yang kita lakukan. Ibu-ibu yang berangkat dari rumah tadi di siang hari, panas-panas terik, enaknya tidur-tiduran, pakai kipas angin, pakai AC. Apalagi suaminya ada di rumah, anak-anaknya ada di rumah. Namun ketika hati sudah memanggil untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah Allah,
maka kita yakin malaikat raqib saat itu telah mencatat amal kebaikan kita, insya Allah. Orang-orang yang berangkat menuntut ilmu dicatat sebagai orang yang sama pahalanya dengan orang yang berjihad fisabilillah. Kita percaya juga ada malaikat atid yang seandainya saja kita melakukan dosa dan maksiat, dia juga tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai menunaikan tugasnya. Dia akan mencatat segala perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Kita juga percaya ada malaikat pencabut nyawa. Malaikat apa bu? Israfil. Yang mana kita kelak akan juga dicabut nyawanya. Dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga dan malaikat Malik menjaga pintu neraka. Rukun Islam yang ketiga adalah beriman kepada rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitabullah. Utamanya kepada Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena seluruh nabi dan rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW, beliau juga semua percaya kepada Al-Quran, mengimani Al-Quran. Saking kuatnya iman seseorang pada Al-Quran, hidupnya tak pernah lepas daripada Al-Quran. Adakah hari ini kita sudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Apakah hari ini kita telah berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara mentadaburinya? Apakah ada hari ini kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan menghafalkan beberapa ayat daripadanya? Ini adalah sebuah bukti keimanan yang teramat dalam bagi kaum Nabi Muhammad SAW kepada kitab Allah. Dan kita juga mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran, baik Taurat, Injil maupun Zabur. Rukun Islam yang berikutnya yang keempat, rukun iman adalah percaya dan beriman kepada para nabi dan rasul. 25 rasul yang wajib kita imani. Dan penutup para nabi dan rasul, khataman nabiyyin adalah Nabi Muhammad SAW. Rukun iman yang kelima adalah percaya akan adanya hari kiamat. Kalau kita percaya suatu saat kita akan mati, kiamat sughra, mau nggak kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah? Berarti nggak kita suatu saat kita akan meninggal, kiamat sughra. Berarti nggak kita berbuat maksiat kepada Allah? Tidak. Belum lagi kita membayangkan datangnya hari kiamat kubro. Semua orang tidak peduli dengan satu sama lain. Semua orang sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Semua orang nanti tidak membawa apa-apa kecuali diri dan amalnya. Apakah kita berani bermaksiat kepada Allah? Tentu iman yang seperti inilah terhadap datangnya hari akhir merupakan iman yang akan mendorong kita menjadi sosok yang beriman dan bertakwa, insya Allah. Dan yang keenam, yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Baik itu keputusan Allah yang sifatnya menyenangkan kita, maupun keputusan Allah yang kita tidak suka terhadapnya. Dua-duanya kita imani sebagai ketetapan dari Allah Ta'ala, dan kita ridho terhadap keputusan Allah. Harus beriman bu. Kalau nggak beriman, suami meninggal pasti nggak terima. Tapi kalau orang yang beriman kepada keputusan Allah, suaminya meninggal, maka dia ridho menerimanya. Karena itu semua adalah qada dan qadar. Kemudian di halaman berikutnya, mohon maaf Pak, di ayat ke-21
Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, memberikan keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang abadi. Di sini Allah katakan ridwan, jannah, dan satu lagi dua tersebut. Keridhaan dan surga. Kenapa nggak disebut akan diberi rizki? Padahal manusia itu paling senang yang namanya rizki. Rizki bilang atau rizki berikan. Maksudnya berikan ada atau rizki yang berupa uang yang berlimpah, kekayaan yang banyak. Pasti manusia senang dengan yang satu ini. Kenapa enggak Allah sebutkan di dalam ayat ini? Padahal dalam ayat sebelumnya disebutkan beriman kepada Allah, berhijrah fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Kenapa jawabannya akan mendapatkan jannah wa ridwan, dapat taman-taman surga dan keridhaan Allah? Kenapa nggak disebut rizki di sana? Karena jannah adalah tempat yang paling baik yang pernah ada buat manusia. Jannah artinya taman-taman. Dia adalah gambaran surga yang tidak pernah kita bayangkan dengan akal pikiran kita, yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, yang tidak tercium baunya selama hidup kita, yang tidak pernah terdengar keindahan suaranya di telinga kita. Itu adalah tempat terindah buat manusia. Dan keridhaan Allah melebihi rizki. Ketika Allah sudah ridho pada manusia, maka itu adalah hal yang terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang manusia. Ketika Allah ridho pada kita, apalagi yang kita inginkan daripadanya? Karena keridhaan Allah otomatis menjamin rezeki kita, bukan rezeki Bilal dan rezeki Febian. Dengan keridhaan Allah, Allah berjanji akan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Ketika Allah itu hati kita akan damai dan tentram. Itulah harapan seorang manusia, mendapatkan tempat yang terbaik dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di halaman berikutnya dijelaskan khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha 'indahu ajrun 'azim, dan di sisi Allah akan ada lagi pahala yang besar. Udah mendapatkan tempat yang indah, mendapatkan keridhaan Allah, diberi kekekalan selama-lamanya tanpa putus-putus, dan nanti akan ada tambahan bonus dari Allah Ta'ala berupa ajrun azim, balasan pahala yang besar. Bentuknya apa? Itu masih misterius. Dan semua itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala pada orang yang beriman, orang yang berjihad fisabilillah, dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Halaman berikutnya. Inti dari ayat-ayat yang kita baca di atas, banyak cara yang diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya dan sabda Nabi-Nya agar kita mampu meraih keberuntungan yang hakiki. Sedangkan di ayat 20 sampai 22, setiap makhluk, siapa saja yang beriman, kemudian mereka itu membuktikan keimanannya dengan bersedia untuk hijrah di jalan Allah, kemudian berjihad fisabilillah, maka Allah menjanjikan keuntungan yang abadi bagi kita semua. Halaman berikutnya
Inilah poin utamanya nomor 1, 2, dan 3 yang tadi sudah disebutkan. Berikut tentang keimanan tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita perlu memperjuangkan keimanan itu. Amal berikutnya lagi, iman dalam kitab Risalatul Mu'amalah menjelaskan sebab teguhnya iman seseorang dengan 3 perkara. Yang pertama, perhatikanlah hati dengan senantiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan inilah yang dilakukan kita semua di majlis-majlis ilmu. Yang kedua, tadabbur alam, memperhatikan keindahan alam, ciptaan Allah, baik yang ada pada diri kita maupun yang ada di alam luar sana. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh mengerjakan segala amalan dan tetap didasari iman dan takwa. 3 hal ini yang perlu kita perhatikan. Merasakan dengan hati, melihat dengan panca indera, dan beramal dengan anggota tubuh kita. Inilah iman yang hakiki. Selanjutnya, sedangkan hijrah, yang dimaksud hijrah adalah berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Walaupun di masa Rasulullah SAW ada hijrah yang khusus menjelaskan tentang berpindahnya orang-orang beriman dari kota Mekah ke Madinah, dari negara kafir kepada negara Islam. Inilah yang dimaksud dengan hijrah pada definisi makaniyah. Sedangkan definisi yang kedua maknawiyah, dia bermakna perpindahan diri kita dari kondisi yang jelek kepada yang bagus, dari zulumat ilan nur. Dari ayat itu pun dijawab minal zulumat ilan minal jahiliyah ilal Islam. Dari kejahiliahan kepada Islam itu juga merupakan hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut, hijrah bagi seorang yang berhijrah ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah hijrah. Belum lama kita melewati bulan Muharram. Biasanya ada santunan yakni dalam bulan Muharram itu ada peristiwa besar bagi umat Islam diketahui dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang perlu diperhatikan hijrah di masa ini adalah marilah kita berniat dengan tulus ikhlas hanya karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Pada saat itu ada seorang yang ingin hijrah ke Madinah karena ingin menikahi seorang gadis. Maka Rasulullah berkata, orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sedangkan orang-orang beriman yang niat hijrah karena Allah dan Rasul, maka mereka pun akan mendapatkan Allah dan Rasul. Jadi innamal a'malu binniyat. Untuk berhijrah, pilihlah lingkungan yang baik yang dapat membantu semakin mudah memahami ayat-ayat Allah. Jadikanlah orang-orang yang baik sebagai teman agar kita hijrahnya konsisten, hijrahnya istiqomah. Pilih temannya. Misalnya ibu-ibu udah nggak pengen lagi gibah, jangan bilang ada gibah syariah. Gibah syariah artinya ini ngobrolin orang. Nggak ada gibah syariah karena syariah melarang gibah. Jadi nggak ada gibah syariah. Kalau kita bertemu dengan orang yang bergibah, maka mereka bagaikan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka kamu perlu jijik. Sebenarnya kalau kita tahu gibah itu, kita akan merasa jijik dengan gibah. Dan kalau kita berniat untuk berhijrah karena Allah, kita ingin meninggalkan ghibah, maka tinggalkan ghibah. Dan jangan sering kumpul-kumpul dengan komunitas
ghibah syariah. Ya, jangan di sini ada grup WhatsApp namanya grup ghibah syariah. Jangan gabung di grup itu sekalian. Jangan punya teman yang suka berghibah, karena kita sulit untuk hijrah dari ghibah kalau kita masih memiliki teman-teman yang suka berghibah. Ini salah satu contoh kalau kita ingin berhijrah minal dhulumat ila nur, dari suka kita menjadi orang yang tak mau berghibah lagi. Maka pilihlah teman-teman yang soleh. Kemudian merubah kebiasaan kita dalam berpakaian, cara makan, cara minum, serta cara tidur, cara berjalan dan lain sebagainya. Inilah orang yang ingin hijrah secara kafah minal jahiliyah ilal Islam. Jilbabnya mari kita benarkan. Jangan hanya karena panjang disebut jilbab syariah, tapi masih melihatkan bentuk tubuh, masih menonjolkan aurat, masih menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya. Kita ingin hijrah pakaian, hijrah cara makan, tidak sambil jalan-jalan, apalagi makan makanan yang haram, tidak menjadi suatu yang melekat pada diri seorang muslimah. Tidak boleh menjadi sesuatu yang melekat dalam diri muslimah. Mari kita hijrah secara kafah, jangan setengah-setengah. Contoh hijrah setengah-setengah, di atasnya jilbab, di bawahnya celana pendek. Itu namanya hijrah setengah. Hijrah itu adalah kafah. Minal dhulumat ila nur, ila jahiliyah ila Islam. Yang berikutnya, dan orang yang sudah berhijrah di jalan Allah, marilah kita bersungguh-sungguh, atau dalam bahasa Qur'annya disebut jihad. Jihad sebagai salah satu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jihad adalah kesungguhan seorang hamba untuk mengalahkan keburukan di atas muka bumi ini. Jihad adalah kesungguhan seorang menghafal Quran dari melawan rasa malasnya. Jihad juga termasuk ketika seorang yang marah dan dia melakukan amarahnya. Dan jihad yang tertinggi adalah berperang fisabilillah, karena dalam perang fisabilillah merangkum semua jihad-jihad yang lainnya juga. Alamat berikutnya, seorang tokoh tasawuf Hujatul Islam Al-Imam Al-Habib Muhammad Al-Ghazali menjelaskan ada tingkatan nafsu dalam diri manusia yang tercantum juga di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah an-nafsul amarah bisu', ajakan-ajakan di dalam hati dan jiwa kita untuk melakukan asu yang buruk-buruk. Itu adalah an-nafsul amarah bisu'. Dia cenderung kepada syahwat, dia cenderung kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang yang mengatakan, kenapa neraka dikelilingi oleh sesuatu yang indah-indah, yang enak-enak? Salah ya? Gak ada yang terbalik. Kenapa surga dikelilingi sesuatu yang jelek-jelek barangkali ya, yang susah-susah? Kalau masuk surga kan harus qiyamul lail. Qiyamul lail kan ngantuk, ngaji kan panas, ngaji kan ngantuk, yang merem-merem kan ngantuk nih. Nah, kenapa masuk neraka dikelilingi yang bagus-bagus, yang indah-indah? Makan makanan yang haram, beristilah laki-laki dan perempuan, menunjukkan aurat dan kecantikan yang ditakdirkan Allah baginya. Maka jawabannya ini, Allah memang membekali manusia dengan 3 an-nafs. Namun mana yang harus kita perjuangkan, nanti itu kita akan lihat bersama. Yang kedua, an-nafsul lawwamah,
yaitu nafsu yang menarik diri seseorang untuk berbuat baik dan buruk secara bersamaan. Sehingga orang yang seperti ini kadang baik, kadang jelek, kadang baik, kadang jelek. Itu bukan bipolar. Ya jangan salah, itu jangan saya mau bipolar. Lalu kalau bipolar boleh itu berbuat yang jelek-jelek. Ya, enggak boleh. Ini sebenarnya adalah jenis bipolar. Apa? Orang yang senang berbuat baik, tapi senang juga berbuat maksiat. Ya, orang yang seperti ini, semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan ini. Dia akan lawalah menjadi orang yang menyesal, karena sesungguhnya di dalam dirinya ada ajakan berbuat baik, tapi dia abaikan. Dan yang terakhir adalah an-nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah yang kita harapkan. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, Allah persilahkan masuk ke dalam jannah. Jiwa yang tentram ketika dia taat kepada Allah. Jiwa yang tentram karena dia selamat iman dan Islam. Jadilah an-nafsul mutmainnah jiwa. Katakan pada jiwa, jadilah kalian nafsul mutmainnah yang tentram jiwanya. Jangan engkau membiarkan hati ini cenderung pada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikaruniai an-nafsul mutmain. Ada yang namanya mutmainnah di sini? Angkat tanganmu. Ada? Oh, enggak ada. Biasanya ada aja yang namanya mutmainnah. Itminan dia dengan imannya, dengan Islamnya, enggak galau, enggak bipolar. Dia teguh pada iman dan Islamnya. Di halaman yang terakhir ya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia berhijrah dengan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lalu mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Derajat mereka sangat tinggi dibandingkan orang-orang kafir. Mereka senantiasa berbuat kebaikan. Inilah kemenangan yang hakiki. Inilah keberuntungan yang hakiki. Jadi kemenangan yang hakiki bukan menang jadi wali kota. Kemenangan yang hakiki bagaimana setiap amanah yang diberikan Allah kepadanya dia bisa lakukan dengan sebaik-baiknya dan mengantarkan dia menjadi an-nafsul mutmainnah. Tapi ibu-ibu pengen menang gak calon wali kotanya? Pengen menang gak calon wali kotanya? Pengen menang gak? Boleh, asalkan syaratnya dia senantiasa beriman kepada Allah, berpindah kepada yang baik karena Allah, dan bersungguh-sungguh dengan jihadnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ibu, itulah kemenangan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna dan abadi. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, berhijrah ke jalan Allah, dan berjihad fisabilillah. Semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa dimengerti dan dipahami, dan materi hari ini yang sudah kita sama-sama dengarkan bisa menjadi bekal untuk kita menjadi perempuan dan muslimah yang lebih baik lagi, dan tentunya untuk memperbaiki kualitas ibadah kita setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Bu, habis ini ngapain? Ayo, ayo.
Bu Guru Ratni, saya mohon bantuannya. Saya kan yang ngomong nih. Nanti kalau misalkan saya menyampaikan pertanyaan, Bu Guru lihat siapa yang angkat tangan duluan. Oke ya Bu ya, mohon diawasi, takutnya nanti kalau saya yang menunjuk saya salah, mata saya nggak bisa gini Bu. Ya, siap Ibu? Pasti tadi ada yang mengantuk kan? Enggak. Jadi pertanyaan yang akan saya sampaikan ada 6 pertanyaan. Ya, ada paket hadiah jutaan rupiah ada 6. Ya Bu ya. Dan pertanyaannya itu seputar acara kita pada hari ini dari awal hingga Ustazah tadi menyampaikan materi. Baik, saya mulai pertanyaan yang pertama. Mohon diperhatikan, Guru, ini jamaah muhajirin boleh jawab juga ini? Boleh, oke. Sahabat kecuali saya katanya. Kalau saya masih bisa, saya bikin pertanyaan. Udah ya, pertanyaan 1 siap Ibu? Siap, mohon diperhatikan Bu. Pertanyaan pertama. Surat yang tadi dibacakan adalah surat? Belum. Sudah pantas belum Bu jadi MC quiz? Belum, di-prank dulu. Surat yang tadi dibacakan adalah surat At-Taubah ayat ke-20. Belum Bu, sabar. Ayat ke-20 sampai 22. Sabar Bu, saya membacakan pertanyaannya sampai selesai dulu, baru Ibu angkat. Itu yang biasanya kalau kuis tuh kurangin nilai kayak gitu Bu. Udah angkat tangan ternyata jawabannya salah. Oke, pertanyaannya, surat keberapakah surat At-Taubah? Stop. Ibu mana nih? Yang mana? Yang depan jangan. Oh, yang depan jangan Bu. Oke, yang itu Bu. Oh Ibu. Berapa Bu? Salah. Yang mana? Coba yang boleh di Ibu Misdar ya? Bu Misdar, surat keberapa? 9 yang benar Ibu-ibu ya. Surat At-Taubah adalah surat yang ke-9. Nanti majunya bareng ya Bu. Pertanyaannya kita habisin dulu, oke? Baik. Mohon maaf sih berdiri nih Bu. Habis selesai gemes. Baik ya semuanya. Baik, pertanyaan kedua mudah banget. Ya, tadi saya sudah bilang kalau kita tidak kenal sambung bicaranya, maka kita tidak sayang. Sekarang buktikan kalau Ibu sayang sama Ustazah kita pada hari ini. Jawab pertanyaan saya. Siap tunjuk. Oh enggak. Nanti pokoknya pertanyaan saya selesai langsung set. Itu kan ketangkasan Bu. Ya. Kalau cepat berarti ketangkasannya masih bagus. Tapi kalau lambat berarti sambil mikir dulu siapa ya gitu kan. Baik, pertanyaan kedua. Sampai saya selesai baca pertanyaan. Siapa nama lengkap beserta pendidikannya? Nah dulu Bu. Ya. Pendidikannya pembicara kita pada hari ini serentak. Bu Galuh. Bagus, oke. Menang Bu. Panggilannya siapa Bu? Manun, oke. Kalau tadi Bu Galuh nggak bisa nyebutin nama panggilan, hadiahnya nggak jadi. Kita cari lagi peserta yang lain. Tenang Bu, masih ada berapa lagi Bu? Baik. Yang 2 amplop Bu. Aku juga belum tahu nih. Yang 2 amplop. Amplop ada 2 amplop. Nanti itu urusan panitia ya, mau diberikan ke urutan keberapa yang menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan ketiga. Sebutkan. Bu Ustazah nanti ini jawabannya kalau salah tolong dibenarkan ya. Oke. Sebutkan rukun iman 6 secara berurutan. Oren, yang muncul oren. Ibu, tolong ini ke sana Pak, mohon maaf. Bu Ustazah tolong dikoreksi kalau salah. Oren yang duduk oren Pak. Ini saya ada tim saya Bu. Oh ya siap.
Yang pertama, dua, malaikat Allah. Ketiga, Al-Quran, kitab suci. Terus Rasul, Nabi dan Rasul. Kelima, bagaimana Ustazah? Udah ya Bu, ini diprotes saya Bu, ngantuk. Ibu yang sebelah sini udah, sekarang sebelah sini. Masih ada berapa pertanyaan? Masih ada berapa pertanyaan? Ada 3. Sekarang sebelah mana dulu Bu? Oke, Bu siap-siap ya. Berata ya Bu hadiahnya. Nanti kalau yang nggak dapat beli sendiri. Tanya temennya hadiahnya apa. Kalau misalnya nggak nanti beli sendiri. Pertanyaannya agak panjang Bu ya. Soulmate dari Kak Nun, perhatikan. Soulmate dari Kak Nun merupakan seorang tokoh yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Bekasi yang juga merupakan putra asli daerah. Siapakah nama panggilan akrab dari soulmate Kak Nun tersebut? Merah. Pak Heri Muswara. Ini panggilan soulmate, aku panggilan ininya Bu. Kalau tadi kan Kak Nun panggilnya Kak Nun. Panggilan yang gaulnya deh. Apa Bu? Panggilan ininya Bu. Kalau yang mengenal ada. Gimana nih dapat lagi? Salah. Mana Bu? Tolong dong. Ini enggak boleh. Abang Herkos. Abang Herkos Bu. Ya. Oh Bang Hatta. Gimana ini? Gugur? Ya udah ya, berarti yang tadi pertanyaan gugur nanti kita kasih pertanyaannya ganti, tapi nanti Ustazah kali ya yang berikan pertanyaan satu buat jemaah ya Bu Ustazah ya. Oke. Tadi udah dengar biodata beliau kan? Dari nama lengkap sampai yang saya bacakan di akhir. Oke. Selain berdakwah dan menjadi pembicara dalam berbagai forum, Kak Nun juga memiliki usaha dalam bidang kuliner. Kita doakan semoga usahanya berkah. Tapi ini saya belum selesai baca pertanyaannya. Baik, sebutkan nama usaha beliau dalam bidang kuliner. Hitam. Jomblo empat. Oke, bagus, terima kasih. Tadi pertanyaan keberapa Bu? Jomblo empat yang itu Bu. Berarti makan berarti buat 2 orang ya. Terus saya gimana Bu? Saya harus diajak nih. Saya mau buat pertanyaan nih. Pertanyaannya kurang 1. Oh 2 lagi. Berarti saya terakhir ya. Nih, ada 3 lagi nih. Dari sini lagi. Oke, dia Bu. Yang lain di sebelah sana lagi. Oke. Bu, dengerin Bu. Yang tengah udah nggak boleh angkat tangan lagi. Ya. Ini sama ini. Ya. Ya, oke. Sini sama sini. Nanti pertanyaan yang terakhir langsung disampaikan oleh Ustazah kita pada hari ini. Ini terkait materi yang tadi di akhir beliau sampaikan. Ya, ada 4 hal hijrah masa kini yang harus kita lakukan. Sebutin 2 aja. Kalau Ibu menyimak tadi, Ibu bisa di akhir beliau menyampaikan materi. Ada 4 hal ya hijrah di masa kini. Betul nggak Ustazah? Kalau saya salah dengar. Ayo siapa yang bisa? Mulai. Oh,
kebodohan menuju kebaikan, dari hijrah syariah, di dalam hatinya dia ingin berbuat baik tapi masih melakukan kejelekan, keburukan, tidak istiqomah gitu. Bagaimana Ustazah? Belum tepat. Ibu, maaf ya Bu, saya jalan gini, mohon maaf. Silakan Ibu. Pertama, lingkungan yang baik, meninggalkan yang ghibah, berpakaian yang baik, menutupi aurat. Bagaimana Ustazah? Pertanyaannya mungkin susah bagi yang nggak ngerti. Iya. Jadi gini, yang jawab 1, 2, dapat selesai. Tapi jawabannya belum tepat. Saya ingin dengar coba yang benar jawabannya. Itu Pak Yang terakhir. ya, coba. Silakan. Akademik itu ya saya dengar akademik movement. Satu, tulus dan ikhlas dalam beramal. 2, pilih lingkungan yang baik. Yang ketiga, merubah cara berpakaian, makan, minum, tidur, berjalan dan sebagainya. Dan yang keempat, beristighfar secara kafah. Itu dia. Kan yang memperhatikan bagian dapat ya. Panitia ini tambah lagi loh, Bapak bilang lagi. Oh iya. Baik Ibu. Ibu mau berikan pertanyaan? Silakan, nggak apa-apa Bu. Ustazah mungkin ya. Silakan. Ibu-ibu sekalian, insya Allah tanggal 27 November kita akan melakukan pemilihan kepala daerah. 27 November masih lama nggak Bu? Ya, ada ini. Berapa bulan lagi? Berapa bulan lagi? Siapa yang mau maju ke sini? Saya mau tanya jawab, boleh nggak? Katakan satu orang. Udah ya, udah saya. Yang belum silakan. Ada yang mau maju ke depan? Kita ngobrol. Nah. Ini mikrofonnya, Pak. Ini mikrofonnya. Pak, ini namanya siapa nih? Kak Puji Astuti. Menurut Kak Puji, apakah ikut memilih itu penting atau tidak? Insya Allah penting karena untuk memajukan sebuah daerah yang maksudnya kita ingin memiliki pemimpin yang adil, jujur, amanah, yang bisa melakukan tugas itu dengan baik, penuh dengan keimanan, penuh dengan ikhlasan. Ada kita di kota yang lebih baik ke depannya. Gitu. Ibu setuju nggak dengan Kak Puji? Nah, kalau misalnya dalam memilih itu ada yang ngasih amplop, ada yang ngasih sembako, apakah kita memilih dengan hati kita sendiri atau kita harus nurut dengan orang-orang yang menyogok itu? Kalau saya pribadi, saya nggak suka sogok, kebetulan juga ada juga misalnya kayak di sini kan maksudnya sekolahnya atau pekerjaan yang saya kurang karena kita memilih pemimpin dengan cara misalnya kasih mama presiden atau uang 10.000 misalnya uang 50.000 itu terkadang dengan kasih kita beberapa tahun ke depan. Masya Allah, kita pikir dulu. Semoga pilihan nanti Kak Puji ke depan adalah orang yang tepat sesuai dengan harapan Kak Puji. Terima kasih Kakak.
sampaikan foto sama saya kamu. Ayo foto. Ada yang mau baca? Tinggal di mana? Mau jadi tidak dekat sini ya? 1, 2, 3. Terima kasih Ustazah atas pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, udah habis ya Bu? Udah habis ya. Sekarang saya panggil tadi yang sudah menjawab pertanyaan. Ya. Iya. Terus ada Bu, paket yang terakhir itu kita akan berikan apresiasi untuk salah satu jemaah Al-Muhajirin. Masya Allah banget, beliau itu sudah usia lanjut tapi pengajian tidak pernah absen Bu. Tuh, Masya Allah banget. Dalam keadaan sakit, sebenarnya beliau itu jadwal kontrol ke rumah sakit, marah-marah pengennya ngaji. Ya sampai dan beliau ada di tengah-tengah kita. Ya, penasaran Bu? Mari kita panggil bersama Ibu Hajah Nani Mariani. Dipersilakan. Terus yang tadi sudah mendapatkan apa hadiah pertanyaan kuis pertama Ibu Sumati. Maju Bu. Bu Galuh. Ibu jilbab oranye siapa namanya? Silakan masuk Bu, maju. Kemudian Bu Sadia. Bu Sadia, Bu Mei. Oh, Bu Mei udah ya, nanti foto aja Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu Mama Anggi. Tahu? Mama Anggi. Bu Nenek. Bu Nenek. Bu Puji, nanti kita foto bersama, maju lagi ke depan. Silakan panitia untuk dibagikan dompetnya. Ada yang menariknya. Yang tadi nerima aja enggak. Baik, ada informasi tambahan. Insya Allah saya ucapkan terima kasih barakallah untuk Kanun. Insya Allah Kanun akan memberikan hadiah kepada pimpinan-pimpinan majelis yang tadi disebutkan beliau saat beliau di awal sambutan mengisi materi. Ya Bu, nanti disebutkan lagi kan. Berarti kurang satu pertanyaannya. Apa menurut saya Bu itu Bu? Oh iya Ibu. Nanti yang saya bacakan sebutkan namanya, tolong maju ke depan ya ibu-ibu ya. Yang pertama Ketua DKM Al-Muhajirin yang akan diwakilkan oleh istri beliau. Silakan Bu maju ke depan. Ayo cepetan ya. Silakan. Situ. Terus kemudian yang kedua Majelis Ta'lim Indonesia Ibu Puja Suratina dari di depan. Yang ketiga pembina Majelis Ta'lim Indonesia yang diwakilkan oleh Ibu Hajah Asfia. Silakan Bu maju, ini mau dapat hadiah nih. Terus yang keempat Majelis Ta'lim Al Mukminun Bu Hajah Trituti.
Siap? Ya. Siap, Ibu.